Gimana guys? Saya nggak bisa memastikan video ini benar. Apakah video ini betul-betul mengucapkan Prabowo itu? Tiba-tiba saya emosi guys. Saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau ini benar, ini parah. Ini parah. Sudah keterlaluan nih arahnya ini. Karena kita nggak expect aja kalau tiba-tiba Prabowo anjing. Atas 3 bulan yang dilakukan dia yang luar biasa banget. Saya channel ini konsen kepada hukum guys ya. Penegakan hukum. Sejauh ini Prabowo menciptakan banyak sejarah dalam hal penegakan hukum. Saya nggak ikhlas banget. Ya, saya nggak ikhlas banget ketika Prabowo diginiin. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan. Ya. Lihat sekali lagi. Mereka membakar persis di depan gedung. Apa tujuannya selain ingin buat chaos? Ingin menciptakan kerusuhan. Makanya ini bukan lagi tentang menyampaikan aspirasi, bukan. Memaksakan kehendak. Kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan, kawan-kawan tahan. Ya. Untuk Pak Prabowo, saya sebagai masyarakat biasa yang melihat video dan menyaksikan video ini, saya rasa semua masyarakat meminta agar diberi sanksi yang berat untuk mahasiswa seperti mereka ini, Pak. Blokir dari semua kampus-kampus manapun agar mereka tidak perlu berkuliah lagi. Karena hanya mencoreng semua mahasiswa yang tidak mengikuti demo juga. Blokir semua akses dimanapun kampus agar tidak menerima mereka dan dikeluarkan dari kampusnya. Jangan sampai mereka kuliah lagi, biarkan mereka menjadi gelandangan politik seperti junjungannya. Mereka sudah bukan mahasiswa penerus bangsa, tapi penerus bangsat. Penerus bangsat. Kalau benar video yang di awal itu arahnya memang betul video asli, yes, ini para bangsatnya harus disingkirin ya, disingkirin. Saya nggak mengatakan untuk dimusnahkan, tidak, harus ada sanksi ya bagi mereka. Oke, next. Beberapa mahasiswa ini bahkan sampai mencoba merobohkan beton pembatas dengan spanduk. Yes. Selain membakar ban dan juga spanduk, masa aksi ini juga membakar bendera Partai Gerindra dan juga foto Mayor Teddy. Itu dia. Sudah nggak jelas arahnya mau kemana. Mayor Teddy pun disalahkan loh. Jadi bahan untuk di demo loh. Oke. Padahal kalau kita bongkar di sejenak ini buat mereka. Di rumahnya mereka tuh pakai gas subsidi 3 kilo. Apakah sedikit? Banyak pasti yang punya gas subsidi. Emaknya dapat BLT, pasti banyak. Bapaknya dapat PK, pasti ada. Adiknya dapat MBG, pasti. Karena semua adik-adik dalam setiap mahasiswa pasti dapat ini. Maka bergizi. Kakaknya dapat KIP, betul. Dianya demoin pemerintah. Dengan PT-PT orang komennya cair. Kita belum bicara BPJS ya, yang disubsidi juga kayak listrik ya. Gila, ini Tuhan. Oke, next. Dan kita disebutkan oleh kepentingan para bangsat ini. Fenomena yang demikian itu bukan sekali dua kali guys. Ketua BEM dari setiap perhimpunan mahasiswa, mereka itu dikendalikan oleh partai. Makanya bukan ketulusan dari hati, dikendalikan oleh partai. Suara mereka itu suara yang dipesan oleh partai. Makanya ketika mereka selama menjabat menjadi mahasiswa atau menjabat jadi sebagai BEM,
BEM Universitas mereka, ketika mereka sudah disetir dan mereka melakukan demo-demo yang silih berganti, habis itu mereka dijanjikan masuk ke partai. Makanya aku bilang, nggak murni dari hati. Kalau murni dari hati gampang ya. Aku kasih tahu kepada mahasiswa, untuk ngetes bahwa demo itu benar atau tidak, dari hati atau tidak, ada nggak mereka memasukkan yang pertama adalah undang-undang perampasan hak aset. Kalau ini nggak yang pertama, ini yang kedua aja bagi aku agak enggak. Ya oke lah, kedua oke lah. Yang kalau dibuat ketiga udah nggak masuk akal, apalagi nggak ada. Ini kan nggak ada, ya nggak ada. Ini yang paling pertama, yang paling urgent. Yang dibutuhkan bukan hanya segelintir masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia menantikan ini. Undang-undang perampasan hak aset. Ini guys, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Hidup mahasiswa, ya. Sebelumnya di partai PDI, lalu ada di jalan-jalan. Itulah hebatnya mahasiswa ini guys. Oke. Lihat nih ya, tipu daya yang mereka terus gemborkan. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami dalam tuntutan adalah kaji ulang, bukan menolak efisiensi, Mbak. Oke. Nah, Ya, clear ya. Ini apa? Ini apa? Tolak efisiensi. Tolak loh. Setelah mereka diserang habis-habisan, awalnya kan mereka menggunakan hashtag tolak efisiensi. Setelah dihajar habis-habisan oleh netizen, lu ngapain menolak? Itu bagus. Baru mereka bilang, mengkaji ulang. Mahasiswa. Oke. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Si Boti. Katanya mahasiswa kaum intelek. Gak mau DC 40.000? Murah banget. 50.000 itu bang. 10.000 dipotong uang makan nasi padang. Hey, nah ini lagi heboh nih. Masalahnya mengenai uang. Betulkah uang beredar dalam perdemoan yang seminggu ini berlangsung? Oke, kita bahas. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya, guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu, guys. Bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh. Efisiensi anggaran kok di demo gitu kan. Dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh. Kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys. Mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Idih. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Menurut saya ini penghinaan sebenarnya buat mahasiswa lain yang betul-betul ya banyak yang cinta akan Indonesia dan mereka belajar sungguh-sungguh. Tapi di poin ini guys, yang mau saya share adalah uang yang beredar saat ini menjadi suatu polemik. Kenapa? Walaupun memang belum terbukti 100%, tapi bayangkan dalam sistem demo yang mereka lakukan, memasukkan slot untuk adil Jokowi, ya,
dalam momen demonya mereka, baru di lapangan ada juga yang menggerakkan, memanas-manasi mereka, menyiram bensin ke mereka. Siapakah dia? Dibayar berapa sih jadi buzzer pemerintah? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Pertanyaan lo itu lebih cocok lu tanyakan ke orang ini. Nah, orang ini tanya bayarannya berapa. Orang yang paling getol nih, Indonesia Gelap, turun ke jalan demo. Tanyain bayarannya berapa. Buzzer senior ini, buzzer banteng dari zaman Pilpres, berapa bayarannya? Kalau buzzer bikin kontennya kan sesuai brief ya. Nih, gua kasih nih briefnya, baca baik-baik, di pause, dibaca baik-baik briefnya. Rano Karno. Seperti apa? Nah, baca. Udah. Kalau udah nih kontennya. Sama persis kan? Sama briefnya? Atau masih kurang? Nih, bisa tanya sama akun ini. Sama kan materinya, narasinya, sesuai dengan brief. Ya iyalah, buzzer. Nah, tanyain tuh berapa bayarannya mereka. Lu minat buat gabung jadi buzzer kayak mereka? Terus yakin orang ini mewakili rakyat, demo mewakili rakyat. Rakyat yang mana pertanyaannya? Mewakili rakyat atau mewakili yang bayar dia? Oh ya, satu lagi. Jawab dong ini komentar gue. Kapan bisa adu argumen sama lu? Jawab. Seru ini, seru memang ini. Oke, yang terakhir guys ya. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Aku rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Oke? Itulah yang akan saya terus keluarkan guys. Sampai mahasiswa berdemo demi itu perampasan hak aset, baru saya mengatakan mereka, yes, mereka demo karena untuk rakyat. Yes. Sekarang mereka demo untuk 50.000, 40.000. Sehina itu mereka. Sampai mereka memaksakan diri untuk Prabowo. Kalau benar ya, ini by the way sekali lagi, kalau benar video itu asli ya, ini kurang ajar. Sampai mereka bisa mengatakan Prabowo gitu. Bahkan di Jogja kalau nggak salah, mereka mengatakan lengserkan Prabowo Gibran. Kita akan up di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.